Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita kembali lagi di podcast Tilamuta. Seperti biasa, kita akan membahas dan mengupas terkait dengan permasalahan-permasalahan, problem-problem yang terjadi di umat. Dan insya Allah kita akan menyelesaikan apa yang jadi problem-problem tersebut. Dan sebagai kantor pelayanan, insya Allah kita sebisa mungkin untuk melayani apa yang jadi permasalahan. Baik, insya Allah hari ini kita bersama dengan Ustaz Mansur Martan, LC MSc. Baik teman-teman, kita sedang bersama dengan beliau. Bagaimana Ustaz kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tamam. Baik teman-teman, pada hari ini kita akan membahas terkait dengan masalah zakat. Tadi sudah dibagikan di media sosial. Yang menjadi tema hari ini adalah mari bersama memahami zakat fitrah sekaligus mengupas potensi besar zakat sebagai kekuatan pemberdayaan ekonomi umat. Jadi hari ini Ustaz kita akan membahas terkait dengan masalah zakat. Jadi beberapa bulan yang lalu juga kita di Kementerian Agama sudah dimandatkan oleh Bapak Kanwil dan juga Basnas untuk menjadi panitia pengumpul zakat. Yang kemarin sudah juga penyerahan SK Ustaz. Bulan Februari teman. Iya, bulan Februari. Kira-kira Ustaz, bagaimana tanggapan Ustaz terkait dengan permasalahan zakat yang ada di wilayah Bualemo ini? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Masyarakat kita di Bualemo itu sudah mengamalkan zakat selama ini. Secara umum. Namun zakat yang dimaksud di sini adalah zakat fitrah. Itu kalau bulan Ramadan, di penghujung Ramadan, itu ramai orang menyalurkan zakat fitrah. Tahun Ramadan kemarin itu 40.000 setiap jiwa. Nah, sayangnya untuk zakat mal ini kurang mendapatkan perhatian. Padahal kalau kita bisa maksimalkan potensi zakat mal ini di Kabupaten Bualemo, maka bisa terkumpul 20 miliar setiap tahun. Banyak juga Ustaz ya? Banyak. Banyak sekali. Dan itu bisa menjadi dana taktis. Yang sewaktu-waktu dapat diambil tanpa melalui prosedural yang rumit sebagaimana dana pemerintah. Uang negara. Oleh karena itu, kalau kita bisa maksimalkan ini, maka kita bisa mendapatkan dana sebesar itu. Potensi kita di Kabupaten Bualemo ini sangat banyak untuk jadi zakat mal itu muzaki ya, yang penyalur untuk zakat mal itu sangat banyak. Di Bualemo ini kan untuk wilayah-wilayah kecamatan Wonosari misalnya untuk pertanian. Pertanian. Oh, di situ potensinya pertanian. Potensinya pertanian. Kalau dulu Paguyaman Pantai barangkali itu kelautan, hasil laut, nelayan. Kemudian untuk Tilamuta khususnya ibu kota Kabupaten Bualemo ini perdagangan. Berarti kalau begitu kalau melihat peta potensi wilayahnya ini, berarti setidaknya bisa diperkirakan potensi dalam satu wilayah itu, misalnya dari Wonosari tadi itu potensinya lebih ke pertanian. Kira-kira bisa kita kalkulasikan dari potensi pertanian itu, kira-kira potensi untuk zakat mal itu seberapa besar gitu? Ya, sesuai data yang saya dapatkan ya. Itu
populasi kita sekitar 3.000 KK untuk Kabupaten Bualem. Ya. Kemudian kalau kita bagi dalam, tentu beda-beda setiap kecamatan populasinya, tapi secara rata-rata kalau kita bagi 7, Ya. lalu kemudian hanya kita fokuskan untuk kaum muslimin saja yang penyalur zakat, itu untuk Kabupaten Bualem bisa dapat 20 miliar setiap tahun dari semua potensi-potensi tadi itu. Nah, barangkali masyarakat kita tidak menunaikan kewajiban zakat mal ini khususnya, padahal ini jadi bagian dari rukun Islam yang wajib ditunaikan. Wajib itu apa? Wajib itu mayusabu ala fi'ilihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Dilaksanakan dapat pahala, ditinggalkan dapat dosa. Nah, ada kalanya tidak melaksanakan itu bukan karena sengaja, tapi karena edukasi yang kurang. Pengetahuan yang kurang tentang kewajiban zakat mal ini. Oleh karena itu, kemarin waktu kita dikukuhkan itu oleh Wakil Bupati Bualem Bapak Lahmudin Hambali, MSI, disaksikan langsung oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Gorontalo maupun oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bualem. Itu sebenarnya untuk mengedukasi masyarakat kita. Kemudian kalau sudah paham maka kita dampingi, lalu kita temani dia, kita hitung hartanya. Kalau dia mau, kita hitung hartanya apakah sudah memenuhi kewajiban zakat atau belum. Nah, kalau dia sudah memenuhi kewajiban, kita bisa dampingi untuk bisa mengeluarkan zakat fitrah, zakat mal, dan kemudian kita secara berkala kita akan berikan edukasi secara terus-menerus, secara kontinu, supaya dia bisa melaksanakan kewajiban ini. Kira-kira ini kan selama ini yang menjadi permasalahannya adalah pemahaman literasi masyarakat terkait masalah zakat, pemahaman masyarakat tentang bagaimana kewajiban zakat itu sebenarnya. Kira-kira yang menjadi garda terdepan untuk melakukan sosialisasi ini, apakah itu bagian dari tugas pemerintah atau bagian dari tugas para ulama? Ya, sebenarnya dia semua pihak berperan. Kita ada lembaga yang secara resmi diakui oleh pemerintah, ada Basnas. Kita punya Basnas Kabupaten Bualem, Badan Amil Zakat Kabupaten Bualem. Mereka punya kepengurusan, mereka punya fasilitas untuk itu. Kita di Kementerian Agama ini juga punya kewajiban untuk itu, karena memang khususnya penyuluh, mengedukasi soal keislaman, salah satunya adalah, apalagi ini termasuk hukum Islam. Berarti tidak semata hanya himbauan secara tertulis begitu saja, berarti ini lebih ke edukasi. Tadi edukasinya sampai kita dampingi, kita face to face, door to door, kita datangi yang punya usaha, pelaku usaha kita datangi, kita edukasi. Kami beberapa kali mendatangi, mengedukasi secara langsung face to face. Kita datang di toko dan sudah ada beberapa yang membuka diri. Nah, ternyata memang kita temui fakta di lapangan, orang itu tidak paham. Jadi orang-orang kaya ini, orang-orang kaya yang punya usaha, pedagang sukses, yang asetnya itu bahkan sampai di atas 200 juta, malah sampai miliar. Itu setiap tahunnya di bulan Ramadan dia mengeluarkan sedekah atau paket Ramadan atau paket sahur. Ini memang bagus karena sedekah. Tapi namanya paket sahur dan lain sebagainya kan perkara sunnah. Ada sesuatu yang wajib yang harus kita keluarkan, itu kewajiban dari kita. Khudz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Begitu juga kemarin pas kami juga di kantor urusan agama di sini menindaklanjuti juga perintah dari Kanwil itu untuk melakukan tindak lanjut sosialisasi tentang zakat.
mendaftar potensi zakat itu, ada beberapa masyarakat juga yang menganggap bahwasanya kami ini setiap Jumat itu sudah mengeluarkan sedekah. Sedekah Jumat. Jadi ya, sedekah Jumat. Ah, Jadi berarti selama ini pemahaman masyarakat itu, Ustaz, itu masih menganggap bahwasanya zakat itu sama artinya dengan sedekah. Begitu, Ustaz? ya, secara bahasa memang sama, Ya, semakna. ya. Tapi objek hukumnya beda. Oh, ya. Kalau sedekah ini, infak sedekah ini istilah untuk ibadah sunnah. Ya. Kemudian zakat istilah untuk ibadah wajib. Ibadah wajib. Coba kita masuk saja pada apa ya? Kita ambil contoh Ya. misalnya. Misalnya pedagang. Ya. Seorang pedagang yang asetnya di atas 170 juta. Ya. Kan nisab zakat itu 85 gram emas. 85 gram emas. Kalau kita kata-kata saja misalnya nilai emas 2 juta. 2 juta. 1 gram. Ya. Maka dikali 85 hasilnya 170 juta. Ya. Coba nanti dipastikan di kalkulator. 170 juta ini. Nah, kalau saya punya aset dagang 170 juta Ya. dan saya miliki selama 1 tahun, Ya. maka saya sudah wajib zakat untuk tahun berjalan. Nanti setelah itu misalnya ini bulan apa? Bulan Islam, kita masuk bulan Muharram. Muharram ya, Muharram. Misalnya kita tunaikan zakat mal kita untuk dagang ini, zakat dagang ini di bulan Muharram. Nanti zakatnya kapan lagi? Nanti di Muharram yang Muharram akan datang. berikutnya ya. Hitungannya kalau tetap bertahan di angka tadi, tidak berkurang dari senilai 85 gram, Ya, 85 gram emas, 170 juta. maka zakat lagi. Oh iya iya. Kalau dia berkurang Ya. di tahun berikutnya, di bulan Muharram berikutnya, hitung tidak lagi mencapai Nisab ya, atau senilai dengan 85 gram emas, maka pada tahun itu dia tidak wajib zakat. Nanti tahun berikutnya lagi dihitung. Iya. Gitu. Jadi ini mungkin yang menjadi perbedaan sebagian dan juga dari masyarakat itu menganggap bahwasanya saya sudah mengeluarkan pajak. Kenapa toh harus saya mengeluarkan zakat lagi? Ya, ya. Jadi ini mungkin perlu dipahami juga oleh masyarakat bahwasanya zakat itu Anda perlu mengeluarkan zakat ketika Anda mencapai nisab. Ya. Akan tetapi jika Anda tidak mencapai nisab, maka Anda tidak diwajibkan zakat. Berbeda dengan pajak. Pajak itu mau Anda mencapai nisab atau tidak, Anda tetap mengeluarkan zakat. Mungkin itu juga yang perlu dipahami oleh masyarakat. Ya, memang kewajiban negara ada pajak. Ya, ada pajak. Ya. Ini contoh ya, ini contoh konkret. Ada di satu tempat di Kecamatan Manado misalnya, Ya. ada sebidang tanah sekitar 1 hektar lebih. Ya. Itu pajak tahunannya cuma 100 ribu. Ya. Sedikit setiap tahun. Pajak itu yang tanah itu. Ya, lahan itu. Nah, di situ ada tanaman kelapa yang hasilnya setiap panen itu sampai dengan 6-8 juta setiap tahun. Nah, untuk panen kelapa kan tidak ada pajaknya. Iya, iya. Adanya zakat. Zakat. Ya. Hasil setelah panen kelapa kena zakat. Nah, sekarang berapa zakatnya pohon kelapa ketika kita panen? Itu 653 kilogram. Nah, kalau sudah 1 ton kan sudah lebih. Nah, pohon kelapa kan tetap mengandalkan air hujan. Ya kan? Tidak disirami kan? Zakatnya 10%. Nah, coba. Kalau dia 1 ton saja, DP 10% berapa?
Berapa ya? 10%. Berarti 100 kilo. 100 kilo ya. 100 kilo dia punya zakat. Begitu. Nah, orang pikir, saya sudah mengeluarkan zakat zakat bumi. Iya, zakat bumi. Karena ada sebidang tanah, tapi tanaman yang ada di situ atau sawah dia tanami padi, dia tanami jagung, kan ada pajaknya itu, tapi pajaknya pajak tanah. Iya. Nah, objek zakatnya yang mana? Tanaman yang menghasilkan. Begitu. Iya. Untuk tanaman yang menghasilkan setiap panen, bukan setiap tahun. Kalau panennya 3 bulan ya setiap panen. Panennya 4 bulan ya setiap 4 bulan. 5 bulan dia menyesuaikan hasil panen. Pokoknya nanti kalau panennya itu 653 kilo, maka dia keluarkan zakat 10%. Nah, coba bayangkan ya, untuk petani satu desa saja, misalnya ada salah satu desa, misalnya di desa Pontolo, Kecamatan Mananggu, Ya. itu kalau saya lihat masyarakatnya, itu banyak petani jagung di sana. Ada juga petani sawah. Itu kalau mereka bicara itu sampai berton-ton hasilnya. Oh iya ya. 1 ton, 2 ton, 3 ton, 4 ton. Itu udah lebih dari 653 kilogram. Nah, ini petani-petani barangkali kenapa tidak mengeluarkan zakat, karena mungkin tidak teredukasi dengan baik. Jadi itu di situ fungsi dan tugasnya kita sebagai penyuluh Ustaz ya. Semua penyuluh, para ustadz, para imam di desa-desa, pegawai syari, ini menyampaikan ini. Dan semua juga yang memiliki pemahaman tentang zakat wajib untuk sama-sama memberikan pengetahuan kepada masyarakat terkait dengan kewajiban zakat ini. Ini contoh lagi, ada salah satu pemilik toko, kita datangi langsung di tokonya. Minta izin, Bu, kami dari KUA, kami ingin silaturahmi, kami boleh memberikan edukasi tentang zakat mal. Dia silakan. Terus kalau boleh tahu, kira-kira menurut ibu berapa dagangan yang ada di toko ini? Waktu itu kita datangi toko bangunan. Coba itu memang datanya ada, pasti kan? Ada data yang valid. Berapa jumlah barang dagangan yang ada di toko? Potensi. Barang yang ada, yang dijual. Kalau bahan bangunan kan ada besi, ada semen, ada seng, ada paku, ada cat, macam-macam kan di toko itu. Menurut ibu berapa ini barang dagangan yang ada? Dia bilang mau dapat 1 miliar. Luar biasa, 1 miliar. Nah. Terus kan waktu itu kita datang jam-jam 2 waktu itu, tengah hari habis sholat duha. Menurut ibu hasil jualan yang dari tadi pagi buka toko sampai dengan siang ini kira-kira ada berapa uang yang ada di uang kas? Mungkin sekitar 5 sampai 10 juta. Wah, luar biasa sekali. Begitu ya. Iya, belum yang itu yang biasa pembayaran, ada yang sifatnya transfer, ada yang cash, tunai, ada yang transfer. Terus saya tanya pertanyaan yang ketiga, ini yang ambil di toko kan tidak semua bayar tunai. Ada yang dia ambil barangnya dulu, nanti dia bayar, utang dulu ceritanya. Nah, kira-kira kalau diakumulasi 3 macam tadi, barang yang ada di toko, yang ada dipajang di toko, yang siap dijual, kemudian uang hasil penjualan yang ada saat ini, kemudian barang yang orang ada utang, ada ambil nanti sudah pasti dia akan bayar. Kira-kira kalau ada akumulasi berapa 3 macam ini? Ya dapat nilainya miliar. Oke.
ibu tahu tidak bahwa ada pertanyaan lagi satu pertanyaan. Sudah berapa lama ibu jadi pedagang? Sudah bertahun-tahun namanya. Ada di atas 5 tahun, dibilang ada di atas 5 tahun. Pertanyaan terakhir, ibu selama ini, selama 5 tahun, apakah sudah pernah mengeluarkan zakat dari dagangan toko ini? Iya. Bingung dia. Iya. Bingung, senyum dan lain sebagainya. Coba kalau ibu pernah berbagi tidak selama ini? Oh, dia bilang pernah. Saya setiap bulan Ramadan itu selalu ada paket sahur. Iya. Kita bagi-bagikan pada karyawan, pada tetangga-tetangga, Masyarakat sekitar ya. pada masyarakat sekitar paket sahur. Nah, terus sudah. Saya bilang kalau begitu sebaiknya ibu berzakat. Iya. Sekian, kita mulai hitung-hitung. Kalau ibu mau, kita akan dampingi untuk bisa menyalurkan zakatnya. Ya alhamdulillah dia kasih datanya, berapa penghasilannya dan lain sebagainya. Dan itu kita data, dan data itu ada di Kementerian Agama. Nah, kalau kita sudah punya data kan kita sudah punya sasaran. Kita bisa menghubungi yang bersangkutan apakah sudah menyalurkan zakatnya. Ini ada pertanyaan ya, kita cek online ya. Oh iya, ada pertanyaan? Mari kita baca Oh, sama-sama. masalah. Pak, yang baca. Nah, ini. Ini ya. Ya. Ini ada pertanyaan dari Bapak Kasmun Supu. Jadi pertanyaan saya, ada orang yang sudah wajib zakat, kemudian dia tidak pernah mengeluarkan zakat. Pertanyaan kedua, apakah zakat itu hanya setiap tahun dikeluarkan? Karena saya melihat orang mengeluarkan zakat itu nanti dekat itu Idul Fitri. Tolong dijelaskan. Iya. Baik. Tidak pernah mengeluarkan zakat. Ya, tidak pernah mengeluarkan zakat. Ya. Ini zakat wajib hukumnya. Ya. Nah, kalau dia secara sengaja tidak mengeluarkan zakat, dia tahu bahwa dia sudah wajib mengeluarkan zakat. Hartanya ini senilai, kalau misalnya kayak tadi pedagang ya. Pedagang ini kan yang penting nilainya itu senilai 85 gram emas. 1 gram dikali saat ini 2 juta. Sekian ya. Berarti sekitar 170 juta ya. 170 juta harta ini kalau dia miliki selama 1 tahun lamanya, dari tiga macam pos tadi, barang dagangan yang dipajang di toko, kemudian uang hasil jualan, kemudian barang dagangan yang ada di tangan orang, yang ada utang, nanti akan dia bayar. Kalau mencapai itu 170 juta, ini sudah wajib dia zakat. Berapa zakatnya? 2,5%. 2,5%. Nah, kalau misalnya hartanya 200 juta, maka 200 juta, bagaimana cara dapat itu? 200 juta dikali 2,5%. Hasilnya berapa? Itu zakatnya. Apalagi sampai 200 juta, 300 juta, sampai 5, apalagi sampai 1 miliar. Iya. Makin tinggi nilainya berarti makin tinggi nilainya, intinya dia nanti dikali 2,5%. Oh, berarti tetap itu tetap dikalikan 2,5%. Tetap 2,5%. Setahun sekali. Ya, setahun sekali. Nah, kalau dia sadar akan hal itu dan dia secara sengaja tidak mengeluarkan zakat, maka dia berdosa. Dia berdosa. Dan dosanya itu dosa besar, bukan dosa kecil. Karena dia sengaja meninggalkan rukun Islam. Karena rukun Islam ada 5. 2 kalimat syahadat, sholat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat, dan haji.
Nah, zakat ini bukan cuma zakat fitrah. Zakat fitrah terlalu kecil. Setiap tahun, setiap jiwa kemarin 40.000. 40.000. Dan tidak menyesuaikan dengan berapa hartanya. Iya. Karena zakat fitrah itu zakat badan, zakat diri. 40.000 setiap diri, setiap jiwa. Tapi kalau zakat mal nanti menyesuaikan dengan zakat hartanya. Harta. Kalau dia sudah punya, tapi kalau cuma warung yang kecil-kecil, Iya. ada warung buka kecil ini dinilai kecil-kecil. Setelah dihitung-hitung dapat 50 juta misalnya. Atau cuma dapat 100 juta. Iya. Dia punya dagangan di warung itu. Iya, jumlah dagangan yang dipanen Hasil jualan. Kemudian orang yang ada utang pada dia dari hasil itu. Dihitung-hitung cuma dapat 100 juta. Belum wajib zakat. Belum wajib. Nah, bagi mereka inilah yang kemudian dianjurkan untuk bersedekah, untuk mengeluarkan infak. Iya, Begitu ya. Iya. Baik, menarik. Kemudian ada yang kedua tadi? Mungkin ada kedua. Pertanyaan yang kedua tadi. Mana tadi? Setiap tahun dikeluarkan. Iya. Zakat fitrah dan zakat mal setiap tahun. Iya. Kecuali zakat yang hubungannya dengan pertanian. Kalau pertanian setiap panen. Kalau panennya 3 bulan ya panen 3 bulan. Ya. Berarti tiap musim panen. Nah, nelayan. Nelayan ini kalau hasilnya pas dia pulang dapat nilai setara dengan 85 gram emas, sekitar 170 juta tadi untuk nilai saat ini, dia keluarkan zakatnya. Kecuali kalau peternakan juga begitu. Peternakan ini dia masuk ke tergantung. Kalau ternaknya diperjualbelikan, itu dia masuk di zakat dagang. Cara ngitungnya bagaimana? Misalnya ada yang punya ayam petelur. Iya, ayam. Ya kan? Iya. Kan di sini ada. Iya, ada. Di Lamus ini kan ada ayam petelur. Dia jual telurnya. Nah, sekarang di mana dihitungnya? Dia hitung kalau misalnya dagangannya ini sudah lebih dari 1 tahun. Iya. Dia hitung berapa ayam yang menghasilkan telur yang ada di kandang saat ini. Hitunglah 100 ekor misalnya. Dihitung berapa jumlah telurnya. Iya. Berapa uang hasil penjualan. Kemudian berapa yang orang ada utang. Dia sudah ambil telurnya, baru ada hutang. nanti biasa dia bayar nanti solaku. Biasa kan begitu kalau. Iya. Nah, kalau nilainya itu setara mencapai 85 gram emas, untuk nilai saat ini 170 juta karena dikali 2 juta 1 gram, dia sudah wajib mengeluarkan zakat sekali itu. Kalau dia dagang. Gitu. Nah, jadi untuk dari pertanyaan tadi, apakah zakat itu dikeluarkan setiap tahun? Jadi zakat fitrah ini sifatnya wajib seperti zakat mal ini sifatnya wajib seperti zakat fitrah. Jadi dikeluarkannya tiap tahun. Tiap tahun untuk dagang. Ya, dagang. Kecuali dengan pertanian tadi yang tiap panen. Potensinya panen. Yang deposito. Oh iya. Ada salah satu ASN di Kecamatan Mananggu. Saya tidak perlu menyebut namanya. Iya. Dia curhat, dia punya uang simpanan di bank 200 juta. Berarti sudah melebihi itu sih. 200 juta, uang deposito. Iya. 200 juta. Nah, saya tanya berapa lama uang 200 juta itu tersimpan? Iya. Dia bilang sudah bertahun-tahun, sudah lebih dari 1 tahun. Dia selalu ambil hasilnya. Saya bilang setiap tahun itu ada zakatnya. Deposito, uang tabungan. Yang tidak berkurang dari 170 itu. Kalau kita miliki uang deposito itu, kita punya uang tadi,
kita simpan di bank, dan sudah 1 tahun lamanya, uang itu tidak kurang dari senilai 85 gram emas. Kan untuk saat ini 170 juta kan? Iya, 100 juta. 200 juta kan sudah lebih. Hmm. Maka setiap tahunnya itu ada zakatnya. Uang deposito tadi. Jangan cuma ambil DP hasil. Ya kan? Karena ada bagi hasil dari bank. Iya. Ada zakatnya. Berarti kalau 200 juta, ya dikali 2,5% berapa? Berarti berapa? Kalau 100 juta kan berarti dia berapa? 250 ya? 250 ribu. Kalau 100 juta. Ya kan? Atau 2,5 juta. Coba kita ambil kalkulator ya. Ya. 200 juta kali 2,5%. 5 juta. 5 juta. 5 juta zakatnya. 200 dalam dari 200 juta kali 2,5%. 5 juta. Jadi kalau kita punya uang deposito yang kita miliki di bank, tersimpan di bank sudah lebih dari 1 tahun, itu sudah kena zakat. Zakatnya 2,5%. Berarti 200 juta keluarkan 2,5%, 5 juta. 5 juta. Ya. Coba bayangkan berapa orang yang punya deposito untuk wilayah Kecamatan Mananggu, 10 juta ya. untuk wilayah Kecamatan Mananggu, waktu itu ibu itu ada di sana, itu bisa punya uang deposito sebanyak itu. Bagaimana dengan kecamatan lain? Kecamatan Tilamuta, yang berpotensi di Paguyaman yang tentu dia memiliki simpanan emas, perhiasan. Kan emas itu tidak kena zakat kalau dia digunakan sebagai perhiasan. Tapi ada orang yang punya perhiasan bukan untuk dipakai sebagai perhiasan. Tapi untuk menyimpan uang. Dia simpan di perhiasan emas. Investasikan di situ. Nah, kalau nilai emas tadi 85 gram emas, malah lebih dari situ. Bahkan ada satu ibu yang punya perhiasan itu lebih dari 100 gram. Dia pernah konsultasi ke saya. Perhiasan semua, tapi saya tanya, ibu pakai itu perhiasan? Dia bilang, tidak, saya mau simpan uang di situ. Simpan uang. Kalau saya tabung di dalam bentuk uang, kan dia susut nilainya. Tapi kalau saya simpan dalam bentuk emas, dan emasnya tadi dia tiap tahun naik. Nah, kalau ibu sudah memiliki emas itu sudah selama 1 tahun dengan nilai sebanyak itu, sudah lebih dari 85 gram emas, tiap tahunnya keluarkan zakatnya. Oh iya, dia tanya karena berarti tidak paham. Padahal, nah kalau semua orang punya kesadaran ini, berapa banyak uang tak kumpul di Basnas Kabupaten Kuala Lumpur? Jadi pertanyaan selanjutnya, Ustaz, misalnya ada masyarakat yang memiliki, kita kembali lagi ada ke pertanyaan ya? Ya, silakan. Ini pertanyaan dari Tito Tiara Torik. Assalamualaikum Pak Ustaz, harta kita nilainya sudah sampai dengan 85 gram emas. Apakah kita menggunakan harga emas bisa semacam perhiasan di pasaran atau emas batangan, karena kedua harga berbeda. Emas perhiasan dengan batangan itu berbeda. Dalam persoalan nisab itu kan ini kembalinya untuk mensejahterakan. Nah, maka yang diambil itu adalah nisab yang harga yang paling di bawah. Begitu. Jadi kalau nilai harga emas perhiasan mungkin lebih murah daripada emas batangan, maka yang kita jadikan emas perhiasan. Yang penting dia sudah masuk kategori emas. Gitu. Kalau yang kan beda-beda emas, nilai-nilai emas
sesuai karat ya. Sesuai karat. Maka yang penting dia sudah namanya emas, makanya nilai tadi bisa ada 2 juta 1 gram, Iya. bisa ada 1,5 juta, 1,700.000, 1 juta. Maka kita ambil yang paling rendah, yang paling rendah supaya kita sudah berkewajiban mengeluarkan zakat, karena pada akhirnya ini kepada fakir miskin, Iya. kepada asnaf Iya. yang 8 tadi, fakir miskin dan seterusnya yang mustahik itu. Iya. Ya. Itu Jadi barangkali. Ustaz, kira-kira ketika ada masyarakat yang ingin menyalurkan zakat, Ustaz, kira-kira ketika disalurkan selain dari Basnas, apakah itu boleh atau bagaimana, Ustaz? Ya, ini yang salah satu tema bahasan yang sempat kemarin itu soal itu. Memang kita perlu percaya dengan lembaga badan amil zakat yang sudah dibentuk oleh pemerintah. Insya Allah amanah, insya Allah sesuai peruntukan zakatnya. Memang ada segelintir orang yang kemudian meragui akuntabilitas, transparansi, kredibilitas sebuah lembaga keuangan Basnas seperti Basnas. Tapi yakin saja itu Basnas boleh kan punya website, punya akun media sosial, di mana di situ ada pemberitaan, ada pengumuman dan lain sebagainya. Di situ kita bisa mengawasi. Ya, bahkan karena ini terkait dengan pengelolaan dana publik, dana umat, kita bisa langsung minta data-data transparansinya, boleh. Kita bisa audit dan lain sebagainya. Nah, insya Allah dengan ini masyarakat akan percaya menyalurkan zakat kepada lembaga resmi. Justru yang resmi begini yang kita salurkan zakatnya. Nah, kalau kita salurkan masing-masing atau ke lembaga-lembaga yang swasta yang tidak resmi, khawatirnya ini tidak sesuai peruntukan. Atau kalau kita sendiri yang menyalurkan zakat langsung kepada mustahik, nanti tidak ada pemerataan. Atau tidak ada skala prioritas. Barangkali ada yang lebih butuh daripada orang yang kita berikan. Nah, Basnas kan punya data itu. Punya data se-Kabupaten Bualem. Ya, itu barangkali. Masih ada pertanyaan? Kita masih menunggu pertanyaan selanjutnya dari teman-teman sosial media. Ini konsultasinya misalnya Ustaz. Muzaki, calon pemberi zakat KUA Facebook KUA Tilamuta, ada nomor WhatsApp di situ yang bisa dihubungi. Konsultasi secara online juga boleh. Datang langsung ke KUA malah lebih bagus kalau ada waktu supaya lebih jelas penjelasannya. Biasanya kalau online itu mungkin ada yang tidak terlalu paham, ya kita bisa datang langsung. Artinya kalau dia sudah punya kesadaran bahwa hartanya ini semakin dia keluarkan zakatnya, semakin berkah, semakin banyak, bahkan fakta memperlihatkan orang yang rajin bersedekah, zakat, menunaikan zakatnya, justru hartanya semakin banyak. Oke. Baik teman-teman semua, barangkali kita sudah baik, kita melihat lagi ada pertanyaan selanjutnya ini Ustaz. Ini pertanyaan masih dari yang tadi Ustaz, dari Tito Tiara Torik. Beliau bertanya, zakat itu dikeluarkan haul dan nisab. Bagaimana dengan ASN DP doi tidak mau simpan wajib zakat kah? Iya, masih ada waktu kita ya? Masih ada waktu. Masih ada waktu berapa menit lagi? Ya, oh masih ya, masih tak ya. Ya, jadi memang tadi nisab ya. Nisab 85 gram emas. Artinya kalau penghasilan kita ini kan zakat profesi yang ditanya ini, ASN kan profesi ya, gaji. Penghasilan dari
profesinya sebagai ASN. Profesi ini kan banyak, ada ASN, pegawai, Ya, ada dokter, ya, ada polisi, advokat, nah, aparat keamanan, Polri polisi, dan TNI. sebagainya ya. Kalau gajinya itu diakumulasi dalam setahun, itu nilainya sama dengan 85 gram, capai 85 gram tadi. Katakanlah 2 juta 1 gram, 170. 1 juta. Coba kita mulai hitung-hitungan saja. Ambil kalkulator, coba. Panas bisa ambil kalkulator. Berarti hitunglah satu Saya bulan gaji, itu katakanlah 8 juta. 8 juta. 8 juta setiap bulan kali dikali 12. 12 bulan kan? Iya. Nah, coba dikali Berarti 12. 96 juta. 96 juta. Iya. Itu 8 juta setiap Iya. bulan. Iya. Semua di situ. Iya. Gaji pokok, tunjangan, Tunjangan, uang sebagainya. makan. Totalnya 96 juta. 96 juta. Iya. Nah, kalau harga emas tadi 85 gram, kalau ada emas yang harganya 1 gram cuma 1 juta, Iya. maka dia sudah dapat, sudah capai nisab. Karena cuma 85 juta. Kalau 1 gram emas, Iya. 1 juta. 1 Adakah juta. ada emas saat ini Iya, 1 juta? ada. Kalau ada, berarti nilai tadi sudah lebih dari 85 juta kan? Iya. Nah, itu sudah wajib zakat. Nah, kalau nilai emasnya tadi 1,5 juta, tidak cukup tadi. Atau malah ada yang 2 juta, berarti 170 juta, berarti kan belum cukup nisab. Iya. Maka kalau belum cukup nisab, dia sangat-sangat dianjurkan untuk mengeluarkan infak, sedekah. Artinya karena ada penghasilan dia keluarkan, begitu. Nah, tapi ada juga pendapat yang menyatakan, itu kan tadi nisab emas. Ada juga nisab pertanian. Iya. Nisab pertanian berapa? 653. Coba 653 kilo. 653. 653. 1 kilo misalnya 15.000. Kali 15.000. 15.000 katakanlah beras. 15.000. Dikali 653 kilo. Kali 600. Sudah ini tadi. Iya. Berapa sama dengan? 9.795.000. Ini kan berarti setiap panennya kalau dapat di angka 9 juta, berapa? 9.795.000. Setiap panen kan itu. Iya. Maka dia keluarkan zakat 10%. Nah, kalau nisab itu kita jadikan untuk penghasilan ASN, tadi kan cuma 8 juta ya? Iya, kurang 10%. Ya. Berarti kan tidak dapat nisabnya juga. Kan tiap bulan kan penghasilan ASN. Berarti tidak capai nisab untuk pertanian. Jadi tidak capai nisab untuk pertanian. Tapi untuk emas, kalau emasnya di bawah 2 juta, di bawah 1,5 juta, Iya. ya atau 1 juta lah, 85 juta jadinya kan berarti dapat nisabnya. Jadi tergantung tadi. Cukup ya? Kalau teman-teman kita lihat dulu, kalau masih ada pertanyaan kita akan jawab, tapi kalau sudah tidak ada pertanyaan. Masih ada satu lagi tuh. Ini tambahan tadi, Ustaz. Ada gaji yang habis saat itu juga bayar hutang. Karena ada gajinya habis saat itu juga buat bayar hutang. Oh ya. Memang zakat itu penghasilan. Tadi penghasilan, ada penghasilan kotor, ada penghasilan bersih. Kalau ya tergantung orangnya sebenarnya. Dia mau penghasilan bersih atau penghasilan kotor. Cuma kalau Basnas itu selalu menganjurkannya penghasilan kotor. Kenapa penghasilan kotor? Kan begini, kita terima gaji misalnya 10 juta setiap bulan. Nah 10 juta ini kan pasti ada pengurang. Kita ada utang selama 1 bulan ini. Kan bulan kemarin misalnya hutang karena kita beli bensin misalnya, nyicil, kredit dan lain sebagainya, sehingga yang 10 juta tadi tinggal 5 juta. Nah sekarang ada kewajiban zakat. Kewajiban zakat ini mau taruh di nomor berapa menurut Pak Nas?
Kalau penghasilan kotor, berarti kan mau taruh di nomor 1 dia. Keluarkan zakatnya dulu. Kalau zakatnya ditaruh di nomor paling belakang, maka keluarkan dulu hutang, keluarkan dulu kredit, keluarkan dulu operasional, sehingga sisanya 5 juta baru mau lihat masih capai nisab tidak. Oh ternyata tidak capai nisab, berarti saya tidak keluarkan zakatnya. Akhirnya kan zakat keluar nanti terakhir. Iya. Makanya ada pandangan jangan di terakhir, jangan penghasilan bersih, tapi penghasilan kotor, bruto, bukan neto. Gitu. Jadi dari mana zakatnya? Dari 10 juta yang masih kotor tadi itu belum tak potong-potong. Kalau semua tak potong-potong kan sudah tidak mau ada kewajiban zakat. Cukup ya? Cukup. Ya alhamdulillah. Baik teman-teman semua, akhirnya kita sudah sampai di penghujung acara di podcast Tilamuta KM0 konsultasi dan mediasi. Jadi mungkin ada closing statement dari Ustaz, harapannya buat masyarakat di luar sana yang masih kesulitan untuk mengeluarkan zakat. Mungkin ada harapan terakhir dari Ustaz. Ya, faktor yang paling menentukan seseorang mengeluarkan zakat itu adalah kesadaran. Kesadaran itu muncul ketika dia mengetahui dengan pasti bahwa hartanya ini atau kebunnya ini, sawahnya ini, atau kapalnya ini, kapal ikannya ini ternyata hasilnya ini mewajibkan saya untuk mengeluarkan zakat. Kalau dia sadar akan hal itu, dia tahu, maka dia pasti akan mengeluarkan zakat, dan kita di KUA Tilamuta siap mendampingi. Memberikan edukasi, silakan hubungi, datangi, kita akan bantu sampai Bapak Ibu tenang, merasa tenang, nyaman, tidurnya nyenyak ketika zakatnya sudah tersalurkan. Barangkali selama ini banyak masalah yang menimpa, padahal doi banyak, tidak nyaman, tidak tenang tidurnya, atau sering sakit-sakitan. Barangkali karena ada zakat yang tidak dikeluarkan dari harta kita. Ya, itu barangkali. Mungkin. Baik teman-teman semua, kita sudah sampai pada penghujung acara pada siang hari ini, dan insya Allah kita akan bertemu kembali di lain kesempatan dengan tema yang berbeda. Insya Allah kami di KUA Kecamatan Tilamuta selalu memberikan pelayanan yang terbaik. Apapun masalah Anda, silakan konsultasikan di kantor urusan agama Kecamatan Tilamuta. Kalau ibaratnya Ustaz, Pegadaian itu memiliki tagline mengatasi masalah tanpa masalah. Jadi kalau kau apa? Kalau kau apa? Mungkin boleh di pelayanan 0 rupiah. Baik teman-teman, sekian dari kami. Insya Allah kita semua diberikan kesehatan oleh Allah untuk kembali bertemu dengan kegiatan-kegiatan berikutnya yang mengenai dengan edukasi dan konsultasi. Sekian dari kami. Saya akhiri dengan ucapan Alhamdulillah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.